Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum kita memulai pembahasan soal, kita berdoa terlebih dahulu. Contoh soal dan pembahasan. Perhatikan contoh soal nomor 1. Reaksi yang dapat berlangsung dalam keadaan standar adalah... Jawab soal ini, ingat bahwa sel volta selalu berlangsung pada keadaan spontan, sehingga kita harus mencari reaksi mana yang bisa berlangsung spontan. Reaksi yang berlangsung spontan bisa dilihat dari E0 yang bernilai positif atau potensial sel yang bernilai positif, atau letak unsur yang berperan dalam reaksi reduksi oksidasi ada di posisi yang searah pada deret volta. Ingat kembali bahwa rumus E0 sel adalah E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Di sini kalian harus bisa membedakan yang mana yang reaksi reduksi, yang mana reaksi oksidasi. Pada soal kita perhatikan pada nomor 1, Fe2+ berubah menjadi Fe. Berarti Fe yang mengalami reaksi reduksi. Kita lihat nilai E0-nya sebesar minus 0,44, sehingga minus 0,44 dikurang E0 oksidasi, yaitu Zn, minus dikurang minus 0,76, maka tandanya akan berubah menjadi positif, sehingga diperoleh positif 0,32 volt. Itu menggunakan deret volta jika kalian tidak ingin menghitung potensial selnya. Tapi kalian harus menghafal deret volta dan pastikan agar reaksi bisa berlangsung, letak kedua unsur harus searah. Nah, di sini kita lihat pada deret volta, letak Zn searah dengan letak Fe, sehingga reaksi bisa berlangsung. Untuk nomor 2, 3, dan 4 kita lihat bisa juga menggunakan dua cara. Cara yang pertama, hitung potensial selnya menggunakan data potensial reduksi dikurang potensial oksidasi. Jika kalian tidak ingin menghitung, gunakan deret volta, tapi pastikan letaknya searah agar reaksi bisa berlangsung spontan. Pada nomor 4 terlihat bahwa potensial selnya negatif dan letaknya pada deret volta tidak searah. Artinya nomor 4 tidak memenuhi syarat, sehingga jawaban yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3. Pada contoh soal selanjutnya, pertanyaannya yang pertama, tuliskan reaksi selnya. Ingat, pada reaksi sel selalu ada reaksi pada katoda dan anoda. Nah, untuk menentukan yang mana katoda dan anoda, perhatikan E0-nya. Yang memiliki E0 lebih besar adalah katoda. Pada soal terlihat bahwa yang memiliki nilai E0 lebih besar adalah Ag, sehingga pada katoda kita tuliskan reaksinya Ag+ menangkap elektron menghasilkan logam Ag. E0-nya sebesar 0,80 volt. Untuk menentukan anodanya, otomatis kita memilih yang nilai E0-nya lebih kecil, yaitu Mg2+. Ingat, pada anoda seharusnya terjadi reaksi oksidasi, sehingga yang diketahui di soal harus dibalik menjadi logam Mg menghasilkan ion Mg2+ yang melepas 2 elektron, sehingga potensial selnya juga berubah menjadi positif 2,37 volt. Ingat, karena reaksi dibalik, jadi tandanya juga berubah. Nah, setelah itu perhatikan jumlah elektronnya tidak setara. Pada katoda jumlah elektronnya 1, pada anoda ada 2 elektron, sehingga harus disamakan katoda dikali 2 dan anoda dikali 1. Setelah dikalikan, ingat yang dikalikan hanya reaksinya. Nilai E0-nya tidak berubah, tetap 0,80. Setelah dikalikan, maka jumlah elektronnya sudah setara, sehingga reaksi yang tersisa adalah 2 Ag+ bereaksi dengan logam Mg menghasilkan 2 logam Ag dan ion Mg2+. Diperoleh potensial selnya sebesar 3,44
positif 3,17 volt, artinya reaksi berlangsung spontan. Untuk bagian B-nya, kita langsung bisa melihat jawaban dari bagian A, potensial selnya sebesar positif 3,17 volt. Sedangkan untuk pertanyaan bagian C, tuliskan diagram sel dari reaksi tersebut. Nah, untuk menuliskan diagram selnya, ingat kembali cara penulisan notasi sel. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang sel volta yang ternyata banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Agar kalian bisa lebih memahami materi ini, tolong kerjakan latihan berikut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.